Sekarang pendekatan agama. Pendekatan apa maksudnya? PDKT. Berarti kalau sampai lagi PDKT berarti lagi ngapain? Lagi kepengen ngapa? Iyalah, kepengen mengenal, kepengen dekat kan gitu ya. Maka di sini pendekatan agama itu maksudnya supaya kita kenal tentang agama, supaya kita tahu tentang agama itu apa, ada suatu cara untuk memberitahu dan untuk mendapatkan pengetahuan tentang agama. Itulah yang dimaksudkan dengan pendekatan agama. Nah, pendekatan agama ini bisa dipandang dari berbagai macam disiplin ilmu ya. Jadi ilmu kan ada ilmu filsafat itu ya, kemarin sudah saya sampaikan dan lain-lain ya. Nah, sekarang pendekatan untuk mencari agama itu apa kita dapatkan dari berbagai macam disiplin ilmu. Yang pertama adalah ilmu antropologis ya. Menurut pendekatan antropologis yang di situ tokohnya adalah Durkheim ya. Durkheim ini terkenal ya dari zaman dulu ya dari zaman saya masih sekolah kan gitu ya. Nah, Durkheim ini melakukan pendekatan antropologis. Antropologis artinya apa? Ada yang tahu? Yang dulu dari apa namanya? Sosial apa? Antropologis. Hah? Ya, antropologis itu tentang manusia fosil ya kan. Jadi di sini Durkheim itu mengkaji apa itu agama itu melalui fosil-fosil yang telah lalu ya, dikaji, dilihat fosilnya, diteliti. Nah, maka di sini Durkheim itu mengatakan ini pendekatannya didekati atau caranya yaitu dengan cara meneliti fosil manusia dan fosil hewan yang terdekat dengan manusia. Jadi Durkheim melakukan penelitiannya seperti itu. Di daerahnya Durkheim ada fosil manusia ya. Terus di situ juga ada fosil hewan. Terus dia teliti. Nah, maka di sini Durkheim menyimpulkan ya, masyarakat tertata teratur bagai eskalator historis. Eskalator tahu kan ya? Semua sudah pernah ke eskalator kan? Ya kalau yang belum pernah besok ke Rita ya, belanja di sana nanti naik eskalator itu ya. Yang buat ke lantai 2 itu namanya eskalator. Nah, ya. Menurut Durkheim ini agama itu ya atau ya agama ya melalui pendekatan tadi antropologis, maka menurut Durkheim masyarakat itu tertata dan teratur bagai eskalator historis masyarakatnya ya. Setelah diteliti fosil-fosil tersebut ya, dia menyimpulkan seperti itu ya. Bagai eskalator historis raksasa, bayangannya Durkheim gitu ya. Kan ini kesimpulannya Durkheim bukan kita ya. Masyarakat berada di puncaknya. Jadi kalau kita bayangkan menurut Durkheim, masyarakat itu kayak eskalator itu. Nah, manusia yang paling atas, paham? Ya, itu menurut Durkheim. Manusia di sini di bawahnya masyarakat banyak. Nah, masyarakat. Nah, eskalator raksasa ini. Jadi di sini ada hewan, ada tumbuhan, ada komunitas-komunitas. Dia yang paling atas itu namanya masyarakat. Itu menurut Durkheim, ya. Setelah melakukan penelitian tentang fosil, paham ya? Bisa membayangkan nggak? Jadi di sini ada laut ya, tangga pertama mungkin laut, mungkin gunung, mungkin apalagi. Terus di sinilah di paling atas namanya masyarakat. Yang terdiri dari apa masyarakat? Ya ada manusia ya kan yang bergaul di situ. Kalau tadi di sini kan ada tumbuh-tumbuhan, ada laut, terus kemudian ada hewan dan sebagainya itu ya. Maka kemudian di sini Durkheim menyimpulkan ya setelah meneliti fosil hewan dan fosil manusia, terus menyimpulkan bahwa masyarakat itu bagaikan eskalator raksasa ya, dan masyarakat itu berada di puncaknya. Maka kemudian menyimpulkan bahwa semua agama benar
Menurut Durkheim loh ya, sekali lagi menurut Durkheim. Agama adalah satu hal, ya. Semua agama benar. Agama adalah satu hal. Nah, yang terdiri dari satu aspek kemanusiaan fundamental, ya. Satu aspek kemanusiaan fundamental. Ayo jangan ngobrol, Mbak. Dan permanen, ya. Terdiri dari satu aspek manusia fundamental dan permanen. Paham sampai sini ya? Jadi nanti saya terangkan, nggak apa-apa, ini didikte dulu. Agama, ya sampai sini ada titik. Nah, maksudnya begini. Semua agama itu oleh Durkheim dianggap benar, agama apapun, ya. Nah, alasannya di sini semua agama benar karena penelitiannya menurut logikanya Durkheim, ya, yang menurut penelitian antropologis. Nah, kemudian di sini menurut Durkheim menyimpulkan lagi bahwa aspek yang paling permanen dan fundamental adalah manusia. Sampai sini saya boleh komentar. Ya karuan, emang ada hewan beragama? Enggak kan ya? Karena kita nggak tahu. Kita taunya manusia. Makanya yang paling fundamental dan paling permanen adalah manusia dalam hal agama, itu ya. Nah, kemudian disimpulkan lagi oleh Durkheim, selanjutnya ada kata-kata Durkheim lagi, agama primitif memenuhi kebutuhan yang sama, ya. Artinya memenuhi kebutuhan semua manusia primitif pada waktu itu, ya. Memainkan peran yang sama juga, ya. Jadi semua manusia primitif menurut Durkheim itu butuh agama gitulah, ya. Makanya memenuhi kebutuhan semua manusia primitif. Nah, kemudian juga perannya sama di situ, ya, peran sebagai pengikut agama gitu ya. Nah, terus kemudian di sini bertolak dari sebab yang sama, ya. Artinya tidak hanya perannya saja yang sama, tapi juga bertolak dari sebab yang sama. Sebab ingin beragama, ya. Ingin beragama itu ada sebabnya kemarin kan, ya. Bahwa ingin beragama itu karena merasa di luar dirinya pasti ada kekuatan yang lebih hebat kan gitu ya. Pasti juga ada kekuatan yang menentukan, ya kan, dan sebagainya. Bertolak dari sebab yang sama, yang sebabnya di sini adalah ingin beragama, sehingga watak kehidupan agama, ya, sehingga watak kehidupan agama dianggap baik atau watak kehidupan agama menjadi baik, ya. Nah, otomatis kan, misalnya kayak Islam. Kenapa kita memeluk agama Islam? Kita semua kan kita memiliki tujuan yang sama kan? Nah, yaitu apa? Beragama Islam, ya. Terus kita juga memiliki peran yang sama, yaitu peran sebagai umat Islam, ya kan? Nah, walaupun nanti di peran itu ada macam-macam, ada yang berperan ustadz, ada yang berperan santri kan gitu ya, ada yang peran ulama dan lain-lain, tapi tetap perannya sama dalam arti sebagai pemeluk agama tersebut, ya. Nah, kemudian di sini juga agama kemudian menjadi baik. Nah, ini kesimpulan Durkheim itu dari sini. Berarti semua agama adalah baik karena di situ ya akar pemikirannya. Lah kan motifnya sama beragama, ya kan? Perannya juga sama. Nah, ini di sini ya. Terus kemudian juga memiliki sebab yang sama ketika memeluk agama. Maka kemudian agama dianggap baik. Itu ya penalaran dari Durkheim, dianggap semua baik. Nah, sekarang kalau tidak sama ya, misalnya kamu ngapain masuk Islam? Aku mau itu merusak Islam, mau menfitnah orang Islam. Loh ya kacau agamanya, ya kan? Menjadi tidak baik. Makanya di sini kesimpulan Durkheim itu seperti itu. Semua agama baik karena dari pemikiran itu, ya. Nah, tapi di sini Durkheim memberikan contoh karena ini penelitian masa lalu, ya, antropologis. Sampelnya adalah masyarakat aborigin, ya. Jadi
Aborigin itu ada masyarakat komunitas tertentu pada waktu itu yang diteliti oleh Durkheim ya. Ada masyarakat aborigin yaitu masyarakat yang masih memeluk agama primitif ya, agama primitif. Nah, terus tapi di sini ada kritik untuk Durkheim. Setelah Durkheim mengatakan seperti itu ya, jadi ilmuwan itu boleh ya bebas ya. Sampai nanti tiba-tiba meneliti suatu apa, sampaikan setelah selesai penelitian sampean simpulkan. Ya terserah, kan itu kesimpulan sampean penelitian kan. Lah tapi nanti ada kritik, termasuk Durkheim ini. Durkheim dikritik, kritikan orang di luar Durkheim atau pakar agama lainnya itu mengatakan begini. Upacara inti Cuina ya, jadi sana ini Ciwina ya tulisannya begitu. Upacaranya orang aborigin itu hanya merupakan upacara atau ritual di kelompok kecil ya. Jadi berarti di sini ada kritik untuk Durkheim. Penelitiannya itu tidak memenuhi syarat untuk menjadikan apa ya alasan bahwa agama itu seperti yang dikatakan oleh Durkheim tadi ya. Karena apa? Karena suku aborigin adalah suku yang sangat kecil, hanya segitu dok. Jadi kalau menurut ilmuwan lain harusnya Durkheim itu meneliti skala yang lebih besar. Itu ya, itu yang kajian dari antropologis. Jadi makanya saya memberikan garis bawah kepada sampean ya, kalau belajar studi agama seperti ini bukan sedang belajar tentang keimanan ya, tapi sedang belajar tentang agama itu apa ya, secara ilmiah, bukan agama secara pemeluk ya. Jadi nanti saya hanya memberikan arahan-arahan kalau Islam harus begini, harus begitu. Makanya di sini jangan sampai tersesat. Nanti setelah saya terangkan malah, kalau begitu semua agama baik ya, kita ganti agama aja. Jangan ya. Ini kan kajian dan pendapat seseorang. Nanti kesana-kesananya mau saya sampaikan yang lainnya supaya Anda lebih mantap beragama Islam gitu ya. Tetapi barangkali saya lupa, jadi saya berikan warning dulu ya. Nanti jangan sampai Anda terkecoh dengan omongan ini ya. Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pembahasan kita mengenai pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam epistemologi studi agama. Maksudnya apa? Maksudnya dalam mengkaji tentang agama diadakan atau dilakukan suatu pendekatan ya. Pendekatan apa? Pendekatan itu karena istilah ilmu pengetahuan punya prinsip bahwa ilmu pengetahuan itu tidak absolut ya. Ingat, ilmu pengetahuan tidak absolut. Jadi tidak mungkin benar selamanya. Itu ilmu pengetahuan ya. Nah, seperti kalau misalnya di pengadilan, prinsip pengadilan adalah praduga tak bersalah. Jadi setiap orang itu sebelum diperkarakan dalam suatu pengadilan, dalam suatu sidang, dia harus diasumsikan orang yang tidak bersalah. Itu prinsip pengadilan kan. Nah, kalau prinsip ilmu pengetahuan adalah dengan menggunakan pendekatan ya untuk mencari ilmu pengetahuan, karena pada prinsipnya ilmu pengetahuan itu tidak absolut, memiliki sifat tidak absolut, artinya tidak benar total, absolut ya, tidak absolut ya. Karena apa? Ilmu pengetahuan bisa saja sekarang dinyatakan benar, sekarang dinyatakan sebagai ilmu, tapi suatu saat ditolak ya. Seperti teori Darwin ya, dulu ketika belum ada studi lanjutan dari teori Darwin, awalnya itu diterima bahwa teori evolusi Darwin, manusia itu berasal dari kera ya. Tapi kemudian ketika ada ilmuwan baru yang kemudian menganalisa bahwa tidak mungkin manusia berasal dari kera ya kan. Pertama, memang secara agama Islam manusia berasal dari Nabi Adam alaihi salam.
Terus kemudian argumentasi selanjutnya bahwa manusia itu kalau dari kera, kenapa kera sampai sekarang juga nggak jadi manusia, ya kan? Kera selamanya kayak gitu terusan. Terus juga tidak ada manusia yang melahirkan kera terus lama-lama jadi manusia, kan nggak ada. Nah makanya itu menjadi teori Darwin ditolak. Nah itu yang dimaksudkan bahwa pengetahuan itu tidak absolut. Ya, terkadang sekarang dibahas dan diakui sebagai suatu kebenaran ilmu pengetahuan, tetapi di lain waktu bisa saja itu menjadi suatu kesalahan, ya itu seperti itu. Maka kemudian di sini ilmu pengetahuan untuk menentukan suatu pengetahuan juga dilakukan pendekatan istilahnya, bukan kepastian, karena hanya mendekati benar gitu ya maksudnya. Nah pendekatan yang kemarin adalah pendekatan secara apa kemarin yang sudah dibahas? Lupa ya? Iya, antropologis. Masih ingat? Semoga masih ya. Tak kasih tahu tipsnya ya. Kalau mau cerdas itu sebelum tidur, ini juga tips dari dosen saya dulu waktu kuliah S1 di Semarang, namanya Dr. Andes Mundir ya. Waktu itu Muhdir ya. Itu beliau memberikan tips kalau mau tidur itu bukan ngayal, tapi mereview hal-hal yang sudah kita lakukan sejak bangun pagi. Jadi mau tidur kayak gini ya, sebelum bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismillah amut, mikir tadi pagi saya bangun jam 3 langsung qiyamul lail, habis itu saya tahajud, qiyamul lail, terus tadarus, setelah itu saya sholat subuh, setelah sholat subuh saya masak gitu ya, setelah masak saya berangkat kuliah dan sebagainya. Itu direview sampai tidur kembali, itu bikin cerdas ya. Itu yang tips dari dosen saya. Kalau dari saya dan dari Islam sudah saya kasih tahu kemarin kan ya, qiyamul lail itu bikin cerdas, tahajud ya. Nah salah satunya kalau mau belajar kok tidak mudah lupa, ingat terus itu. Kalau mau tidur, menjelang tidur belajarnya ya, atau bangun tidur. Jadi sehabis tahajud kayak sampai kan nggak ngapa-ngapain, masih muda ya, langsung baca buku, atau setidaknya habis subuh itu masih fresh, jadi mudah ingat. Jadi termasuk ini kuliah itu kayak sampai kuliah mudah, sehari berapa makul? 2 kan, mudah sekali. Kalau saya dulu sampai 5 gitu ya kuliah saya dulu. Nah itu 2 makul sampai ulangi apa yang disampaikan oleh dosen ya, tadi pagi ulangi, terus yang untuk besok pagi sampai juga belajar. Kalau saya kan dulu kayak gitu ya. Kalau sampai enggak ya, enggak pernah belajar, sing penting menerima dari dosen gitu kan ya. Harusnya belajar, zaman nu kan sangat mudah ya, sampai klik aja HP ya. Kan saya sudah bilang, orang lain jadilah orang yang berbeda ya. Saya suka kayak gitu, saya tuh suka jadi orang berbeda, makanya sama juga begitu, jadilah orang yang berbeda. Waalaikumsalam, silahkan. Atau orang yang istimewa ya, berbeda tapi berbeda baik, berarti istimewa. Yaitu apa? Orang lain menggunakan handphone, menggunakan medsos, menggunakan internet untuk keburukan, kita menggunakan untuk kebaikan. Jadi klik Google, studi agama, baca, terus pendekatan antropologis ya, pendekatan apa. Jadi Anda itu tidak murni hanya dari saya ilmunya ya, tapi juga cari yang di lainnya. Jadi wawasannya luas nanti ya. Dan semua ilmu seperti itu seperti itu. Jadi tipsnya mau tidur, mengulang dari dosen, menyiapkan yang akan dikaji ya, temanya apa besok kan gitu ya. Terus pagi juga begitu, ba'da subuh ya, 2 kali minimal ya kalau mau jadi sukses ya. Nah kemarin sudah terkasih ya untuk motivasi kan, buka nggak di WA aku, buka kan YouTube-nya, terutama yang nggak di pesantren. Kalau di pesantren sih nggak megang HP ya, makanya suruh subscribe semua yang punya HP ya. Nah itu motivasi apa? Nah itu mahasiswa hebat kayak gitu kan, supaya Anda itu terinspirasi, termotivasi untuk menjadi mahasiswa yang seperti itu. Maksud saya ya kan, hebat banget kan yang di YouTube yang saya share kemarin gitu ya. Oke, saya lanjut ya.
Selanjutnya adalah pendekatan feminis. Feminis ini dari kata femin ya, feminis itu feminim ya. Berarti pendekatannya itu kajiannya dari sisi gender ya, terutama adalah gender feminim, female berarti perempuan ya. Nah ini yang dilakukan penelitian oleh ini Seth Morgan ya. Nah beliau itu kemudian mengkaji ada beberapa tokoh di sini. Yang pertama bernama Elizabeth ya. Nah, Elizabeth ini memiliki kritik ya. Kritiknya begini. Ini dari Amerika ya. Elizabeth yang ini dari Amerika, yang Elizabeth Cady ya, dari Amerika. Elizabeth Lady. Waalaikumsalam. Silakan. Yaitu mengatakan bahwa misalnya Kristiani itu dibangun dengan ketidaksetaraan. Misalnya. Adab masuk ruangan kan salam ya. Tapi berhubung ini kuliah, kalau pas saya lagi bunyi, ya kan, saya lagi ngomong, salamnya dibatin aja ya, nggak apa-apa, saya mengikhlaskan ya. Karena apa? Salam itu hukumnya sunnah, ya kan? Tapi yang menjawab wajib, ya. Jadi lebih baik jangan jadi terpenggal-penggal, karena terlambat. Kecuali Anda tidak terlambat, karena sudah terlambat nggak apa-apa, lain kali nggak usah salam ya. Salamnya dibatin baik. Ya, salam. Nanti diumumkan sama teman-teman ya. Kalau lagi kuliah jangan salam, masuk aja. Bismillah. Ya. Ini mengkritik Elizabeth Cady ini setelah melakukan beliau itu Seth Morgan itu melakukan penelitian, kemudian menemukan penelitiannya Elizabeth. Nah, Elizabeth sendiri mengkritik pada Kristiani yang di situ, karena beliau adalah tokoh dari Amerika, maka mengkritik orang-orang Kristiani di Amerika. Nah, karena penelitiannya di Amerika. Jadi kalau agama itu studi agama, makanya di sini agama kan bukan studi agama Islam ya, studi agama berarti secara umum semua agama. Nah, ini kita sedang bicara pendekatan yang dilakukan untuk studi ini. Makanya orang Amerika, orang Latin, orang mana kan gitu ya. Namanya juga ilmuwan itu harus bersikap objektif ya. Kemarin saya bilang siapapun itu kita terima ilmunya asal baik ya. Itu nggak boleh mengklaim wah ini bukan Islam nggak mau, ini nggak mau, nggak apa, diambil ilmunya ya. Nah, dan ini apalagi ilmu umum tentang agama. Ini kritikannya begini, orang Kristiani itu dibangun dengan ketidaksetaraan gender. Ini kata Elizabeth ya, bukan kata saya ya. Ini peneliti yang tahun berapa ini? Tulisan berapa? Ya, 1895. Nah, ini sudah melakukan penelitian dari orang zaman dulu banget ya. Sebelum abad 19. Abad 19 kan dimulai tahun 1900 ya. Ini sebelumnya berarti sekitar abad 18 ya. Ciri khasnya ada di depannya ada 18, berarti Ibu namanya abad 18. Kalau kita itu abad 2 ya 2000 ya, karena sekarang sudah tahun 2000 lebih kan. Nah, di abad 19 atau abad 20 ya. Kalau abad 20 namanya. Di tahun 2000 di abad 18 itu sudah melakukan penelitian yang hasilnya menyimpulkan bahwa umat Kristiani itu dibangun dengan ketidaksetaraan gender ya. Ini katanya Elizabeth tuh ya. Tidak setaranya di mana? Yaitu di umat Kristiani itu kan dibatasi perempuan gitu misalnya ya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu ya. Kira-kira sama lah dengan Islam ya. Nah, tapi ini memakainya Kristiani itu Kristen ya, umat Kristen. Elizabeth ini adalah orang Kristen, makanya juga meneliti Kristen ya.
Yang kedua adalah Elizabeth Card. Ini namanya sama tetapi beda ya. Karena yang satu itu di Amerika, sedangkan ini Elizabeth yang di Yahudi ya. Ini mengatakan bahwa tahun 1960 ini sudah abad ke-19 ya, beda orang, sangat jauh bedanya ya. Beda 1 abad lebih, berarti ini 2 orang yang berbeda, namanya juga beda. Kalau tadi Elizabeth Lady, yang kedua ini adalah Elizabeth Card dan Herbert ya. Ada berapa orang ini? Ada Cardshot juga ya kan, tahun 1960 dan 1970. Itu mengatakan bahwa Yahudi dan Kristen, ini jelas sekali tulisannya Kristen ya, itu di Bibelnya, itu diteliti di Bibel ya. Bibel itu adalah Injil ya, tapi kan Injil zaman dulu itu namanya Bibel ya, atau ya istilah saja, orang Indonesia menamakan Injil, tapi di sana Bibel. Itu mengatakan bahwa di Bibel itu ada pembungkaman perempuan. Waduh ya, lebih sadis lagi nih ya. Menurut penelitiannya bahwa di Bibel itu perempuan dibungkam, artinya tidak punya suara ya, dalam rapat-rapat, terus dalam tradisi-tradisi keagamaan, juga ritual-ritual keagamaan. Ini bukan saya yang ngomong ya, yang ngomong adalah Elizabeth. Jadi nanti kalau ada umat lain karena ini di YouTube terus komplain, ya saya bilang gitu loh, itu kan penelitian ya, sana komplain sama Elizabethnya kan gitu ya. Ya, mudahnya orang berilmu itu kalau ada dasarnya tahu, jadi kalau dikomplain-komplain sudah ya. Itu makanya jadi ilmuwan seperti itu. Anda nggak boleh mulai sekarang kan Anda ilmuwan ya, sudah jadi mahasiswa walaupun masih semester 1 kan Anda sudah ilmuwan, istilahnya mau menjadi ilmuwan ya. Jadi di situ mulai sekarang ngomongnya jangan ngawur ya, ngomong harus punya dasar yang jelas ya. Kalau itu hadis-hadis, kalau itu dari tokoh masyarakat dari ibumu ya, dari ibumu ya, dari diri sendiri ya, diri sendiri. Jadi namanya itu pribadi yang bertanggung jawab ya kan, ilmuwan harus bertanggung jawab kan gitu. Ini 2 ya dari pendekatan feminis ini, paham ya sampai sini ya. Jadi itu kajiannya yang saya contohkan 2 saja, karena apa, kalau banyak-banyak nanti nggak sampai ya, cuma 12 kali pertemuan, 14 kali pertemuan, yang 2 untuk UTS kan itu. Makanya itu contohnya itu aja yang pendekatan feminis. Yang ketiga adalah kajian studi agama juga dilakukan melalui pendekatan fenomenologis ya. Fenomenologis itu berarti pendekatan yang dilakukan berdasarkan fenomena ya, fenomena yang terjadi. Nah, ini dilakukan oleh siapa tokohnya? Nah, tokohnya ini bernama Sylve Erijker ya. Ini melihatnya dari sisi apa? Dari sisi teologis, empiris, rasional. Teologis sudah jelas, berarti dilihatnya dari sisi spiritual ya. Karena apa? Kalau teologis itu dibilang tauhid, nggak mesti tauhid. Yang tauhid kan cuma Islam. Kemarin kan ya sudah saya sampaikan bedanya Islam dengan agama lain. Antara lain Islam adalah memiliki Tuhan satu tunggal ya, tauhid. Berarti lainnya enggak, Tuhannya banyak ya, macam-macam. Maka di sini teologis bukan berarti tauhid, tapi artinya adalah spiritual. Spiritual itu luas maknanya ya, jangan disalahpahami. Kalau Bu Tuti update status tentang spiritual dikiranya Bu Tuti menyimpang. Enggak. Spiritual dalam arti spiritual menurut Hindu apa? Menurut Buddha apa? Kan gitu ya. Menurut Islam apa? Kalau menurut Islam yang dimaksudkan spiritual ya tauhid kan, keimanan kan gitu. Tapi kalau di sini teologis berarti berlaku umum semua agama. Ya. Terus kemudian empiris. Empiris itu berarti kejadian sehari-hari atau yang kasat mata atau yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Rasional. Rasional itu berarti yang masuk akal ya, diterima oleh akal. Oke. Nah, dari kajian pendekatan fenomenologis yang dilakukan oleh Sylve Erijker ini yang terdiri dari 3 komponen kajian, yaitu teologis, empiris, rasional ini, maka kemudian beliau menyimpulkan ada 2 setidaknya ya, contohnya 2 ya dari saya ya.
Yang pertama adalah edetik. Maksudnya apa ini edetik? Menurut Self-Eriker ini adalah melihat esensi fenomena ya dengan cara yang objektif, terus kemudian subjektivitas, persepsi dan refleksi. Artinya mengkaji ilmu agama dikaji dari sisi ini, edetik. Nah, edetik itu maknanya sendiri adalah ini fenomena yang ada tapi dipandang dari sisi ininya, objektifnya, gitu ya di sana ya. Nah, ini mana tuh nih ya, objektifnya, terus subjektivitasnya tentang apa? Persepsi dan refleksinya. Misalnya apa? Misalnya dalam Islam ya, karena yang saya pemeluk agama Islam, jadi saya contohkan Islam ya. Kalau agama lain saya tidak tahu seperti apa kan. Juga kalau misalnya tahu saya cuma berpengetahuan tidak menjadi pemeluk, salah kan malah dikomplain ya. Misalnya ini di dalam Islam. Nah, di dalam Islam itu bisa mengkaji tentang tasawuf misalnya. Nah, dari sisi apa? Subjektivitas persepsi misalnya, yaitu misalnya saya kan bertasawuf ya, mengamalkan ilmu tasawuf. Maka kemudian saya juga memiliki persepsi tentang ilmu tasawuf yang saya jalani. Nah, maka kemudian saya menyimpulkan bahwa orang tanpa tasawuf itu hidupnya kosong. Ya, satu. Kedua, tanpa tasawuf maka akan mudah terpeleset dalam kehidupan ya, bermaksiat. Contoh iblis ya. Iblis itu adalah sangat tauhid, sangat teologis nih ya. Jadi dia itu sangat takut kepada Allah dan sangat taat kepada Allah. Dulu yang namanya ratunya iblis sebelum Adam diciptakan itu namanya Azazil. Itu selama ribuan tahun itu selalu beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, bertasbih dan bertahmid, artinya itu selalu berzikir kepada Allah. Tapi hanya karena tidak bertasawuf, dia punya sifat sombong ya, yaitu apa? Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, hanya disuruh menghormati Adam saja tidak mau, maka dia terpeleset, yaitu menjadi hamba yang tercatat sebagai hamba yang ingkar sampai diusir dari surga. Kan gitu. Ini kajian dalam Islam teologis ya, kajian teologis. Nah, kemudian juga bisa dimasukkan ke dalam persepsi. Artinya persepsi apa? Itu kan persepsi saya misalnya ya, atau persepsi mufasir, sudahlah saya enggak persepsi saya ngaji juga ya, ilmu tafsir kan itu. Persepsi mufasir yang di situ menafsirkan bahwa iblis itu sangat teologis tetapi tidak bertasawuf, maka terpelesetlah dia menjadi sombong, maka menjadi orang termasuk makhluk Allah yang dilaknat kan gitu, iblis laknatullah ya kan. Tuh, ini contoh ya. Yang selanjutnya yang kedua ini adalah dari Narton Soderblom ya, namanya orang sana sih, jadi kan kita ya bacanya sesuai tulisannya lah ya, nggak tahu ini harusnya bacanya gimana ya. Kalau inilah mandan mending ini William Bradel ya, kira-kira mungkin kayaknya benar William Bradel ya. Asalnya ada kata William dibacanya William ya, ada William ya ada ya kan. Ini dari Kristen liberal. Ternyata dalam agama lain juga macam-macam ya, beda-beda. Jadi ada ada istilah yang macam-macam juga, tidak hanya seperti kita, alirannya juga macam-macam ya. Seperti katakan ada al-irsyad kan gitu ya. Terus yang aliran itu Syiah, itu namanya aliran ya. Syiah, al-irsyad itu aliran. Tetapi kalau Muhammadiyah, NU itu bukan aliran, LDI itu namanya organisasi ya. Karena memang kalau yang dinamakan aliran memang berbeda cara menyembahnya. Nah,
Perbedaannya apa? Kalau misalnya Syiah ya, Syiah itu saking cintanya kepada apa? Ahlul Bait, itu empirisnya juga ya. Empiris itu seperti yang dilakukan. Walaupun di sini fenomenalnya adalah rasional, tetapi ada nanti yang tidak rasional seperti saya ya, sampean mungkin ki bututin dopok apa sih ya beda ya. Kalau orang yang lakoni, yang ngomong sama yang tidak enggak. Jadi kalau saya ngomongnya sama Gus Baha, sama Buya Arosi ya, yang sering saya share di status WA saya, ya mereka percaya. Tapi kalau pada orang-orang lalu ya saya dikira belum kan gitu ya. Beda apa ya, beda frekuensi ya. Oke, terusin ya. Nah, itu mengatakan di Kristen liberal itu kesucian adalah dunia besar dalam agama. Nah, kesucian yang dimaksud apa ini? Ini di Kristen ini itu menganggap Bunda Maria, kalau yang kita bilang Maryam ya, terus Isa alaihissalam yang mereka bilang Yesus ya. Nah, itu adalah kedua-duanya suci. Betul kan? Memang suci. Maryam itu belum menikah sudah punya anak, makanya masih suci, masih perawan sampai meninggal ya. Terus Isa juga begitu, masih bujang, belum sempat menikah, dibawa ke langit, jadi enggak menikah. Jadi sebenarnya kalau saya sedih anak saya itu meninggal bujang, orang di bujuk, besok ada ya golongan yang tidak punya istri ya, bujang-bujang ya, nanti ikutnya ke Nabi Isa ya, pimpinannya Nabi Isa. Tapi ya jangan khawatir juga karena di sana ada bidadari kan. Ini bahkan lebih esensial dari ide tentang Tuhan. Artinya apa? Ternyata di dalam Kristen ini, sekali lagi ini menurut penelitian ya. Jadi nanti kalau orang-orang yang beragama ini nggak terima ya tak kasih tahu. Lah ini kan penelitiannya ya, kayak William Bradle ya. Itu lebih esensi dari tentang Tuhan. Maksudnya apa? Jadi mereka itu di komunitas Kristen liberal itu sangat memuja-muja kesucian sampai kemudian lebih dipentingkan daripada tentang esensi Tuhan. Jadi esensi Tuhan itu siapa? Itu nggak penting bagi mereka, lebih penting kesuciannya. Nah, maka kemudian di sini kan timbul beberapa hal yang sampai sekarang belum final ya. Jadi Tuhan kok ada 3 ya kan, Trinitas ya, 3 dalam satu menjelma menjadi 3, Tuhan Bapa ya kan, Bunda Maria dan Roh Kudus. Nah, malah ada wacana baru lagi ini dari pendeta ya, pendetanya siapa itu, Irene ya, dan yang diwawancarai kemarin yang mungkin saya share juga pada di studi agama ini, yang mengakui bahwa yang dimaksudkan Roh Kudus adalah bentuknya burung merpati. Lah saya malah baru tahu. Yang kupikir dulu itu Roh Kudus ya roh gitu ya. Ternyata wujudnya burung merpati. Lah kan malah orang genah lagi kan, enggak esensi. Tapi mereka kenapa masih kekeh memeluk agama tersebut? Ya karena itu di sini nih ada yang sangat fenomenal yang dianggap sangat penting, yaitu tentang kesucian. Karena mereka itu sangat bangga Tuhannya tuh suci, bisa melahirkan anak, paham? Yang Bunda ya. Terus bangga lagi Tuhannya itu anak, berarti ruh dari Tuhan langsung. Wah, Masya Allah ya. Tapi kalau dalam Islam itu nggak ada apa-apanya ya. Karena apa? Karena di dalam Islam ada nabi yang sama sekali tidak punya bapak, tidak punya ibu. Nabi Adam alaihi salam. Dalam Islam tidak dituhankan ya. Jadi pertanyaan orang Islam malah heran kalau seperti ini. Herannya gimana? Loh, Adam saja yang nggak punya bapak ibu nggak disembah, nggak jadi Tuhan. Kenapa yang tidak punya bapak saja disembah? Kan pertanyaan seperti itu. Nah, dan Adam itu yang sudah jelas turun dari surga juga tidak jadi Tuhan kan sampai saat ini itu misalnya. Jadi inilah yang dimaksudkan bahwa kesucian itu menjadi lebih besar bagi mereka dari Kristen liberal dibandingkan dengan esensi tentang Tuhan. Karena esensinya Tuhan siapa itu
tidak begitu diunggulkan, ya, tidak menjadi ikon keagamaan mereka. Ya, saya lanjutkan. Sekarang tadi kan sudah terkait dengan pendekatan-pendekatan, ya. Artinya itu adalah bagaimana cara mencari ilmu agama dilihat dari segi pendekatan-pendekatan tadi. Nah, sekarang menurut psikologi, pendekatan psikologis berarti, ya. Kalau tadi kan pendekatan apa yang terakhir tadi? Fenomenologis, ya. Nah, sekarang menurut psikologis, ya. Kalau menurut psikologis ini adalah manusia itu memiliki agama, jiwa agama dilihat dari sisi kejiwaannya, perkembangan kejiwaannya. Nah, sedangkan kejiwaan manusia ini bisa dibagi menjadi beberapa karakter ini di sini. Ada beberapa definisi, yaitu manusia sebagai individu, terus kemudian manusia dipandang dari psikologis, dan manusia dipandang sebagai anggota masyarakat. Nah, bahkan manusia dipandang sebagai individu itu juga memiliki 3 aspek, ya. Jadi Anda itu sebagai manusia secara individu itu yang namanya aku. Saya tanya, akumu mana? Akumu mana? Aku yang dimaksud aku mana, Jadal? Hah? Dia kan sok-sokan biasa mikir, gimana tuh? Aku kok enggak dimasukkan ke kelompokmu, kan gitu, ya. Padahal dirinya sendiri bingung. Aku yang mana? Akunya mana? Ya kan? Ya seperti contohnya itu. Orang yang sudah meninggal dunia misalnya, ya. Waktu masih hidup kan bisa ngomong aku, ya. Tapi ketika sudah meninggal dunia, mau ngomong aku mana? Berarti yang aku itu apanya, Jejal? Hah? Akulah apa? Yo, yang aku mana? Nah, ternyata aku ini ada 3 aspek, ya, di sini. Ada aspek organik, ya. Artinya di sini ada aspek jasmania, ya. Ada 3, jasmania, ya, rohania, dan sosial. Jadi itu akunya itu ada 3 ternyata sebagai individu, ya. Jadi makanya beda-beda ini satu kelas, nggak mungkin sama, ya. Bahkan anak kembar identik pun berbeda. Karena apa? Dari sisi jasmani mungkin sama, ya kan? Kembar plek kan gitu, ya. Ngasih bingung wong tuane, ya kan? Tetapi apa? Secara psikologis berbeda. Anak kembar nggak mesti sama, ya. Yang satu pemurah, yang satu pelit, gitu kan, ya. Karena itu secara rohaniahnya udah berbeda. Secara psikologis juga begitu, ya. Yang satu tersinggungan, yang satu bijaksana, gitu, ya. Itu manusia. Nah, apalagi yang tidak kembar. Saya itu pernah bingung. Jadi manusia itu sebagai individu itu juga sangat unik, ya. Jadi berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dari segi jasmani, rohani, dan secara psikologi. Psikologi dengan rohani bedanya di mana? Kalau psikologi itu biasanya terkait dengan pemikiran, intelektual dan sebagainya itu, ya. Tapi kalau rohani itu kaitannya dengan tadi jiwa, ya. Kayak jiwa keagamaan, jiwa sosial dan sebagainya. Nah, itu. Terus kemudian secara sosial juga berbeda ini manusia, ya, individu. Ya kayak saya misalnya, ya. Saya itu bukan manusia sosial. Artinya saya itu nggak suka sosialisasi, ya. Artinya saya itu nggak suka bersosialisasi dalam arti apa? Ngumpul-ngumpul, ngerumpi-ngerumpi, ya. Bagi saya itu membuang-buang waktu dan menambah-nambah dosa, ya. Jadi saya ngumpulnya ya kalau datang di PKK ya sudah, saya memang tugasnya ngisi tausiah, ya sudah kayak gitu, Dok, ya, nggak pernah macam-macam. Terus saya di kuliah kayak gini, ya udah kuliah, nggak pernah berhenti sama teman-teman ngerumpi, nggak pernah, ya. Terus dari dulu pokoknya
dari kanak-kanak seperti itu hidupku, yang manfaat-manfaat saja ya. Itu saja saya merasa masih banyak membuang-buang waktu, dalam arti kadang-kadang kan saya capek juga, saya ngeliat TV gitu ya, walaupun nonton TV saya juga sambil berzikir gitu ya. Nah, jadi memang hatiku ya itu tadi terisi oleh Allah dan Rasulullahnya dengan apa? Dengan sholawat kan begitu. Nah, ini berbeda ya. Seperti Anda mungkin beda banget ya sama ibunya, mungkin beda banget sama kakaknya. Itu karena memang itu latar belakang secara 3 tadi, secara individu pun berbeda masing-masing. Bahkan nanti juga tidak hanya faktor sosial toh. Di sini dari segi latar belakang juga berbeda, ya kan? Latar belakang saya seperti apa, latar belakang anak saya seperti apa, dan yang paling parah nanti adalah pergaulan. Ini yang sangat mengenaskan. Pergaulan itu lebih dominan mempengaruhi karakter ya manusia. Nah, jadi sudah disetting dari dalam rahim ya, bahkan sebelumnya menikah saja sudah memilih yang soleh, yang solehah gitu ya, supaya anaknya nanti menjadi soleh dan solehah. Terus di keluarga sudah diajarin hafalan dari kecil ya, sudah dikenalkan agama dari kecil, terus kemudian dipesantrenkan, terus dikuliahkan di agama. Dengan begitu rigidnya dipersiapkan seorang anak, tiba-tiba kok bergaul ya dengan orang yang tidak sesuai dengan visi misi orang tuanya. Tiba-tiba di luar sana bergaul dengan orang nggak karu-karuan, rusak, jadi orang nggak karu-karuan. Makanya besok kalau sampean punya putra punya putri, tolong ya pergaulannya juga disiapkan. Kemudian secara psikologis ya ada 6 aspek dari perbedaan manusia ini ya, yaitu personality traits ya, artinya itu adalah kepercayaan individual. Jadi sesuatu kekuatan individual yang dimiliki oleh manusia. Kan beda ya. Jadi saya mesti beda banget sama sampean. Sampean beda dengan ini, beda semua, enggak ada yang sama. Nah, ini di sini. Nah, kemudian dari segi sifat ya juga, yaitu di sini kepribadian. Nah, kepribadian juga sangat berbeda. Saya seperti ini, anak saya nggak ada yang seperti saya. Bahkan anak saya yang perempuan tadi yang ragil sangat berbeda jauh dengan saya. Makanya saya sering Gen Z juga begitu. Saya mungkin intelijensinya, saya bilang kemarin saya jenius ya karakternya. Lah anak saya di atas saya ada yang di bawah saya itu. Jadi dari segi intelijensi manusia juga berbeda. Dari segi knowledge juga seperti itu. Knowledge sama tapi kecenderungannya lebih condong kemana? Ini knowledge-nya beda-beda. Skill juga seperti itu. Skill individu satu dengan yang lainnya beda-beda. Anak saya itu yang nomor 1 skillnya sampai ke artistik segala macam itu bisa ya, alhamdulillah ya, cerdas dan sebagainya. Nah, ya ini skillnya beda-beda. Makanya memang betul ketika tidak boleh kita memaksakan kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu, karena ternyata manusia itu memiliki itu tadi beda-beda. Nah, kemudian dari segi value itu apa? Value itu ada nilai yang dimiliki. Nah, dari nilai yang dimiliki aja ini berbeda ya. Seperti saya kenapa aneh ya, menurut sampean aneh, makanya kalau saya ngomong terus guyu gitu kan ya, karena aneh, beda dengan sampean kan ya. Misalnya kenapa seperti itu, karena saya memang sejak SMP sudah cenderung pada agama ya, suka agama, terus kemana-mana bawa Al-Quran ya, terus dawamul wudu dan sebagainya. Kan saya sudah bilang ya, terus saya tuh senang banget sama Allah, senang banget sama Rasulullah, senang banget sama Islam, senang banget sama Quran. Itu kan saya seperti itu value saya, maka ya begitulah value saya seperti itu ya. Tetapi di sisi lain anak saya nggak begitu, baca Quran ya anggur gelem kan gitu ya, apa maning gawani Quran ya ora tahu kan gitu misalnya. Tetapi ya cukup sajalah untuk zaman sekarang daripada yang lainnya yang pada nggak genah kan gitu loh. Jadi berbeda, walaupun di situ mungkin agamanya sama, pendidikannya sama, tapi value-nya juga berbeda ya. Makanya manusia itu seperti fluktuatif, gambarannya gini ya.
kadang tinggi, kadang rendah ya. Nah, nilai value itu tergantung latar belakang pendidikan, latar belakang agama dan sebagainya ya. Rules. Nah, rules ini juga ukurannya, terus kemudian juga peranannya seperti apa? Beda kan? Anda nanti di sini mungkin ada yang nanti jadi politisi ya kan? Ada yang jadi pegawai kelurahan kan gitu, ada yang jadi bupati kan gitu ya, dan sebagainya. Lah, maka di sini manusia sangat berbeda-beda secara psikologis ya. Jadi tidak sama. Nah, kemudian dari sini nanti endingnya yang ke agama itu, yang pendekatan agama, nanti kan ini ujungnya ke pendekatan agama. Ini kan lagi ngomong tadi manusianya dulu dipandang dari segi psikologis. Nah, sekarang pendekatan agamanya gimana? Kalau pendekatan agama menurut psikologis, bahwa manusia itu secara psikologis memang membutuhkan agama. Karena apa? Pada hakikatnya manusia itu memang sejak awal kejadiannya dari sana itu sudah dibekali dengan yang namanya kecerdasan spiritual. Lah, kecerdasan spiritual itulah yang kemudian menghubungkan antara manusia dengan Tuhan ya. Nah, kalau kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada prinsipnya secara psikologis manusia itu seharusnya punya agama ya. Karena sejak diciptakan manusia itu sudah dibekali dengan kecerdasan spiritual. Kemampuan spiritualnya di sini. Nah, makanya manusia walaupun sama-sama manusia berbeda karakter. Ada yang cenderung manusia itu seperti hewan ya. Nah, ini biasanya yang di sini, otak yang di sininya sudah hilang ya. Jadi kecerdasan spiritualnya ada yang putus ya. Jadi kalau ada manusia kok seperti hewan, ora urusan gitu ya, ngapa-ngapa ngawur ya, boro-boro belum sholat malah ngecek kon sholat ya ngapa bla bla bla, itu sampean nggak usah heran, berarti itu sudah putus ya kecerdasan otak spiritualnya. Bahkan Al-Ghazali ya, yang kita menjadi kampus kita namanya Uniga Al-Ghazali ya, itu mengatakan manusia itu terdiri dari 360 urat saraf ya. Nah, urat sarafnya satu itu adalah urat saraf yang dinamakan urat saraf menuju spiritual ya, atau ketuhanan. Jadi kalau misalnya manusia itu punya otak, punya urat saraf itu sampai 360, termasuk di situ ada urat sosial, urat apa lagi. Nah, yang satu saja putus, yang untuk ke spiritualnya sudah dia tidak akan nyambung kepada Tuhan ya, tidak akan nyambung kepada Allah. Jadi kan diwai diduduk nak ki anak Gusti Allah, ki anak surga, anak neraka, tidak mau. Nah, itu yang sering kalau di dalam Islam itu dinamakan hidayah ya. Tidak mendapatkan hidayah karena spiritualnya sudah terputus ya, ada yang terputus. Nah, kalau yang tadinya nggak bertuhan terus kemudian ngawuran tiba-tiba mendapat hidayah, berarti dia adalah termasuk karakter yang sebenarnya manusia itu masih tertutup kecerdasan spiritualnya. Ketika terbuka, dia langsung mikir, oh iya ya, terus siapa sing menciptakan kita, itu langsung terbuka ya. Tapi kalau nggak terbuka, aku mesti didokna, lah kok bisa nih anak kangen di dening ora percaya ada Tuhan, kamu kan ada diciptakan tapi itu tetap ora percaya. Wes oleh Kang Rama bingungi gitu ya, Rama bingungi Kang di Kang bae Kang di Kang Buntu dan sebagainya. Malah seperti ya, yang kemarin saya berikan gambaran orang di sini tapi ya, gambaran yang menyembah lingga sama yoni. Di sini apa enggak? Bukan ya?